Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Info Desa semua. Pada hari yang berbahagia ini kita berada di kandang yang sering dipanggil dengan Bang Le atau Bang Sile di Desa Alukaul, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Ini adalah seorang peternak sapi super di desa kita. Jadi kita mau tanya-tanya bagaimana nanti keluhan, kendalanya, atau suka dukanya di peternakan sapi ini. Jadi saya buat video konten seperti ini adalah untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat atau pemuda yang ada di desa untuk membuka peluang usaha di pedesaan. Oke, mari kita tanya-tanya. Pemirsa Info Desa Aceh semua, di depan saya sudah ada saudara Sunarmin atau yang sering disebut dengan Bang Sile, yaitu seorang pengusaha sapi. Berikut akan kita tanya tentang bagaimana bisa meniti karir atau bisa memulai usaha seperti ini. Oke, ini Bang Le, saya mau tanya nih biar menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat di pedesaan. Awal mula membuat peternakan sapi ini bermula dari apa sebenarnya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang peternak sapi ini saya memang hobi. Cuman berhubungan saya pun kerja makan gaji sama orang, saya belum bisa membelinya. Jadi adalah rezeki sedikit, saya mula mempunyai 2 ekor sapi. Berarti awal mula dari 2 ekor sapi. Jenis apa itu, Bang? Jenis ongol sama lemosin. Jadi saya piara sekitar 6 bulan, beranaklah satu. Beranak atau perempuan? Perempuan. Nah, kebetulan perempuan. Ya saya pikir ini. Habis itu saya merasa tertarik. Nah, jadi saya jual kebun bagian, saya berikan sapi lagi 2 ekor. Saya miara sapi ini sekitar kurang lebih sudah 2,5 tahun. Ya inilah hasilnya yang ada ini. Ya. Berarti awal mula pemeliharaan itu dari 2 ekor sapi kemudian beranak. Berarti sistem yang digunakan di kandang ini sistem breeding, peranaan ya? Sebagian breeding, yang perempuan saya buat breeding, yang laki saya buat penggemukan. Penggemukan. Itu yang perempuan ya. Nah, ini jenis apa, Bang Le? Ini jenis lemosin. Ini jenis lemosin. Oke, ini lemosin. Ini lemosin juga. Ini jenis apa ini? Ini jenis metal. Metal, metal. Perempuan. Ya. Ini yang super ini, pemirsa. Ini jenis apa ini? Ini lemosin gula gosong. Gula gosong atau gula angus. Gula angus ya. Ini modal dulu harga berapa ini, Bang? Ini modalnya 17,5 ini. 17,5 juta. Sekarang kalau dihargakan berapa kira-kira ini? Sekarang kalau ini sekitar 21 atau 22. 21 atau 22 juta. Nah, ini umurnya sekitar 10 bulan setengah. 10 bulan setengah segini besar. Oke, kita lihat ya. Nah, super luar biasa nih. Nah, jinak pula ini. Nah, ini jenis lemosin, peranakan ongol. Oh, peranakan ongol. Mantap. Oke, sini ada lagi nih. Ini yang khusus penggemukan yang laki ini ya. Ini jenis lemosin. Oh, ganas nih. Ini jenis lemosin. Ini modal dasar 17,5 juta juga. Kalau harga sekarang berapa kena ini? Kalau harga sekarang ini sekitar 21-an lah, karena ini baru saya ambil sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi ini lembu Aceh sebetulnya. Nah, ini lembu Aceh. Ini modal 12,5. 12,5. Ya, ini blaster antara metal ini ya. Nah, ini yang paling super ini sepertinya.
Nah, ini jenis ongol. ini jenis ongol. Oh. Ya. Ini jenis ongol. Ini modal berapa dulu? Ini modal 18 juta setengah. Ya. Kalau sekarang harga berapa ini? Sekarang ini harga 25. 25. Sudah berapa bulan? Sudah berapa lama? Saya piara ini sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ini dia. Super. Ya. Ini satu lagi. Ini Lemeusin umurnya masih sekitar 10 bulan setengah. 10 bulan Cuman dia setengah. model ikut mamanya ini, model petanduk panjang. Untuk panjang ya. Oke. Ini modal 14 juta 500, 14 juta 700 modalnya. Sekarang udah diminta orang 16. 16 juta. Saya piara baru sekitar 4 bulan juga. 4 bulan. Berarti ini masih kosong ini? Ini ada 2 lagi, cuman dilepas karena dia mempunyai anak. Model sistem angon ya? Angon. Karena dia kalau dilepas anaknya itu bisa lari sana lari sini. Bebas. Nah, Bebas. Oke, berarti ada berapa ekor di luar? 4. Ada 4 ekor. 4 ekor lagi. Oh, berarti total ada berapa ekor semua? 14. 14 ekor. Berarti. Ya, oke, pemirsa semua ada 14 ekor. Awalnya dari 2 ekor sapi dulu. Karena hobi tidak cukup dengan 2 ekor saja, karena memang menarik untuk pemeliharaan sapi ini. Jadi saudara Bangli ini memiliki inisiatif untuk menambah sapinya lagi, walaupun harus menjual ladang gitu ya. Jadi kalau prediksi hasil yang diperoleh dari satu kandang ini berapa nih kira-kira per tahun? Per tahunnya akan mencapai sekitar 40 atau 50. 40 sampai dengan 50 juta per tahun. Tahun. Itu semua, Anda kata semua. Total semua. Jadi sobat info desa Aceh semua, sebenarnya begitu banyak peluang usaha yang sebenarnya bisa dibuka di daerah pedesaan-pedesaan atau pedalaman-pedalaman Aceh, gitu kan? Cuman mungkin kita aja yang belum tahu untuk memulainya, atau kita belum tahu bagaimana cara untuk memulainya. Jadi ini biar menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita tanya-tanya tentang bagaimana tata cara memberi pakan. Nah, gitu. Dari mulai pagi sampai ke malam lagi. Nah, dari tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau di sini sistem pemberian pakannya bagaimana ini, Bang? Jadi saya mulai dari pertama saya memberi dari pagi. Dari pagi. Nah, pagi saya berikan dia dengan komboran. Komborannya apa aja itu? Itu 4 tahu, tidak tetes tebu. Nah, kalau itu pagi, kalau pagi ya. siang Sekitar jam berapa tuh? sekitar jam-jam 9. Jam 9. 9 pagi. Kalau siang saya mulai memberikan makanan siang itu jam setengah 4. Jam setengah 4. Setengah 4 saya berikan dia rumput. Rumput ya. Rumput gajah, rumput alam, Rumput liar. Ya? liar. Dia. Setelah itu jam setengah 6 saya beri lagi comboran. Jam 6 comboran Berikan lagi comboran, 1 ember, 1 ekor lembu. Ya. 1 ember inilah. Ya. Satu ember ini 1 ekor lembu. 1 ekor lembu. Porsi 1 ekor lembu kan? Iya. Itu saya beri pakan yang sama kayak padi juga. Dedak, apa tahu, tetes tebu. Kalau ada rezeki saya beli konsentrat. Jadi kalau itu sampai ke jam 6. Jam 6, mulai setengah 4 pertama saya berikan makanan rumput. Jam 6 saya beri lagi dia comboran. Berarti kegiatan di malam harinya? Kegiatan malam harinya sekitar jam 10 atau jam setengah 11 saya berikan lagi rumput. Malam. Rumput malam. Malam. Berarti itu
kegiatan malam cuman kasih makan rumput segar ya? Rumput segar seperti ya itulah rumput liar. Kalau apa nanti saya sekali yang namanya saya baru nanam rumput ya saya berikan rumput gajah. Kalau jadwal untuk dia dimandikan ini, nah, itu jadwalnya biasanya jam-jam sekitar jam berapa itu Bang? Saya mandikan lembu sekitar jam 10. Jam 10. Setelah dia habis makan comboran. Itu saya mandikan. Nanti kalau memang apa nanti sekitar jam-jam 2 saya siram. Jam 2 siram lagi. Siram lagi. Ya jadi minimal paling tidak 1 hari sekali, minimal 2 kali. Tengok cuaca lah. Lihat kondisi cuaca ya. Jadi ini kalau kita lihat pemirsa Info Desa Aceh semua, ini kan kandangnya luar biasa ini mewahnya. Kita lihat kayunya ini sepertinya kayu bagus ini. Ini kayu apa ini Bang? Ini kayu mahoni. Kayu mahoni semua ya. Sekitar berapa ton habis ini? Ini kayunya saja memakan sekitar 4 ton. 4 ton. Kalau seng? Seng 4 kodi. 4 kodi. Ini memakan biaya 10-12 ini memakan biaya 43. 10 meter kali 12 meter. Nah, 43 juta pemirsa. Jadi ini modal utama adalah kandang dari kayu mahoni, kemudian seng, tambah lagi semen. Ini semennya berapa sak ini? Semennya 84 sak. Oke, 84 sak. Ya kan? Ini modal utama kandang sudah mencapai 43 juta. 43 juta. Itu seharusnya sudah dapat berapa ekor lembu? Harusnya minimal kita dapat 3 ekor lembu lah. 3 ekor lembu. Berarti modal utama harus di kandang. Karena kandang utama kan? Kandang utama. Ya. Ini pembersihan ya, itu yang utama. menjamin kesuksesan itu kandang. Kandang. Kemudian bicara pemberian pakan. Iya. Nah, bicara perawatan. Oke, kita belum tanya ini masalah perawatan sapi gitu. Jadi kalau sapinya sakit atau melahirkan, mendadak sakit atau demam dan segala macam itu bagaimana itu cara menanganinya? Cara menangannya saya punya mantri langganan. Mantri langganan. Di samping itu tuh saya harus belajar tentang kalau sakit apa ini kurap kita masuk karena kita belajar kan juga kan jadi kita kasih obat-obat alam kalau masuk angin seperti jahe. Berarti masih menggunakan herbal alami kan? Ya. Jadi kalau kendala ini kan pakai dua sistem ini yaitu breeding dan penggemukan gitu kan? Iya. Kita mau tanya dulu kendala di sistem breeding atau peranaan itu seperti apa? Breeding kendalanya breeding ini yang saya kira nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Yang penting jar bersih, makannya teratur, kita lihat kondisi badannya, apa yang mana yang harus kita perhatikan. Kalau ada seumpamanya seperti bintik-bintik, gatal, ini itu kita berikan obat-obat herbal saja. Kalau sekian, terima kasih. Ada sapi kira-kira memang sudah tidak sanggup lagi untuk kita tangani, tiba-tiba sakit gitu. Itu kita panggil mantri. Kita panggil mantri. Langsung panggil, langsung datang. Yang bersangkutan ya. Kita berlangganan sama mereka. Ya, berarti menteri pun harus siap. Siap siaga. Ya. Sekarang kita tanyakan kira-kira ini Bang Li kan, di tahun ini kan sudah sekitar kita 3 bulan lagi untuk menghadapi Hari Raya Kurban, begitu. Jadi kira-kira dalam satu kandang ini berapa ekor tadi? 14 ekor. 14 ekor semua. Kira-kira sudah adakah yang bisa untuk dikeluarkan atau dipasarkan untuk jadi kurban? Ada. Ada sekitar. Yang mana itu Bang? 4 ekor. 4 ekor kan? Yang ini sudah dipesan. Ya. Nah, yang ini dari pesan sama Tuki. 1 ekor. Ya.
Ini udah bisa dipasarkan nanti untuk lebaran kurban air raya haji. Iya. Ini 1 ekor yang kampungnya, 1 ekor. Ini dester. Ya. Nah ini 1 ekor. Nah ini ongol. Oh, Nah inilah yang bisa sudah mencapai sudah umur mencapai ya, usia. umur untuk kurban lebaran haji. Oke. Ini kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ekor ini kira-kira berapa keuntungan yang didapat ini? Ya ini modal 18,5 juta. Ini kita lepas nanti sekitar 27. 27. 27 Hmm, dilepas ya. ya. Ini waktu itu modalnya saya ambil masih kecil, umurnya sekitar lebaran haji ini nanti 2 tahun 2 bulan. 2 bulan. Ini modal 11. Ya. Ini nanti kita lepas di harga 20. Harga 20 20. dilepas. Nah, Oke, ini super semua super, ini. super ini. Oke. Blaze tapi dia super. Ya. Nah ini modal 12. 12,5 ini tadi ya. 12,5. Ya 12,5 ini nanti kita lepas karena dia lembajang kampung. Kita lepas sekitar 14. 14 juta dilepas. Lebih banyak sana ya labanya ya, Ya, daripada ya. yang kampung ini. Ya. Ya. Ini Kalau ini modal 17,5. 17,5. Nah, nanti kita lepas di harga lebaran haji nanti sekitar 25. 25 juta. Ini super, lemosin super. Ya. Oke Bang Le, ini sekarang kita tanya tentang harapan ke depan. Ini bagaimana kira-kira menurut Bang Le? Ya harapan saya ke depan ini saya minta perhatian lah kepada pemerintah Aceh Minta untuk dibantu pengusaha kecil seperti kayak kami ini supaya bisa lebih cepat berkembangnya. dibantu dalam jenis apa tuh kira-kira? Ya bantu ya harapan kami petani ternak ini ya bibit lah, tolong dibantu Bibit sapi ya. bibit sapi anak-anakan. Kemudian kira-kira pesan-pesan dari Bang Le sendiri untuk generasi muda atau masyarakat di pedesaan itu apa kira-kira? Ya bagi peternak, petani, peternak sapi, peternak kambing, tetaplah semangat. Ya. Jangan dianggap sepele. Berarti semua diyakini semua kerjaan itu tidak bisa dianggap sepele, dia harus serius gitu ya. serius. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita berhasil. Berhasil. Oke, pemirsa Info Desa Aceh semua, kita sudah banyak nih bincang-bincang tentang bagaimana keluhan ataukah suka dukanya di dalam peternakan sapi. Kemudian kita sudah bincang-bincang tentang harapan Bang Le selaku peternak sapi ke depannya. Jadi pada hari ini mudah-mudahan konten yang kita buat ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat di pedesaan khususnya untuk membuka usaha apapun itu, baik itu peternakan, apakah itu pertanian dan sebagainya. Masih banyak peluang usaha yang bisa kita buka untuk menambah pendapatan perekonomian di masyarakat desa. Sebenarnya peluang itu banyak, ya kan? Mungkin kita saja yang belum tahu apa yang harus kita mulai dan bagaimana cara untuk memulai usaha itu. Jadi untuk mendukung channel ini, kami harapkan untuk pemirsa terus saja jangan lupa di subscribe, like, and comment agar konten ini adalah video ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk
membuka peluang usaha di pedesaan. Oke, salam dari kami, Info Desa Aceh.